Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama datang dari Luna Maya berikan tanggapan mengejutkan terkait hubungannya dengan Ariel Noah. Kisah cinta Luna Maya dan Ariel Noah tampaknya masih belum bisa pergi dari benak netizen. Bagaimana tidak? Banyak dari netizen yang berharap agar Luna Maya dan Ariel Noah dapat merajut kasih seperti dahulu. Baru-baru ini Luna Maya ditanya soal kemungkinannya balikan dengan Ariel Noah. Siapa sangka jika jawaban juri Indonesian Next Top Model itu cukup mencengangkan. Luna tampaknya sudah mulai gerah dengan banyaknya pertanyaan yang menyinggung soal vokalis grup band Noah itu. Ia pun terlihat ketus saat menjawab pertanyaan tersebut dan meminta awak media untuk menanyakan pertanyaan yang sama kepada Ariel. Kendati demikian, Luna mengaku akan menjawab pertanyaan tersebut secara belak-belakan apabila Ariel sudah menjawabnya terlebih dahulu. Hal ini tentu membuat warganet bertanya-tanya hubungan apakah yang kini sedang dijalin oleh Luna dan Ariel. Di sisi lain, Luna Maya pernah mengungkapkan kriteria pria idamannya di hadapan Vena Melinda. Tak muluk-muluk, Luna Maya mengaku hanya ingin pria yang jauh lebih pintar dan mampu melengkapi kekurangannya. Menurutnya, pria yang cerdas memiliki sejuta topik pembahasan baru yang dapat mereka perbincangkan sehingga hubungan terasa tidak membosankan. Berikut wawancara dengan Luna Maya. Berita selanjutnya, Andika Pratama memiliki hobi di bidang olahraga bersama sang istri. Andika Pratama hadir dalam turnamen golf yang diadakan oleh sahabatnya yakni Gilang Dirga di Royal Jakarta Golf Club pada Senin 14 Maret 2022 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Andika mengomentari soal golf adalah olahraga yang mahal. Dirinya mengatakan bahwa hal tersebut tergantung dari persepsi setiap orang. Andika juga menyampaikan bahwa dirinya dan sang istri yakni Usi Sulistiawati memang memiliki beberapa olahraga yang dilakukan secara bersama-sama termasuk bersepeda dan badminton. Andika pun mengaku nyaman memiliki teman untuk berolahraga. Di samping itu, Andika juga mengungkapkan bahwa berolahraga bersama dengan rekannya dalam satu program TV merupakan cara dapat bonding bersama dan membangun chemistry lebih dalam. Andika mengungkapkan bahwa hobi yang dijalaninya dengan Usi merupakan ketidaksengajaan dan menjadi waktu yang dihabiskan bersama dalam melakukan hobi tersebut. Dirinya juga membuka suara mengenai komentar akan hobinya tersebut bersama sang istri merupakan cara untuk meningkatkan keharmonisan. Ia mengatakan bahwa semua orang memiliki caranya masing-masing dan dirinya tidak menargetkan hal itu. Andika juga menyampaikan bahwa dirinya yang mempunyai hobi yang sama dengan Usi merupakan suatu kebahagiaan karena memiliki kesukaan yang sama. Jadwal golf yang dilakukan oleh Andika dan Usi berbeda-beda. Terkadang mereka bermain golf bersama, juga terkadang Usi bermain dengan teman-temannya, begitu pula dengan Andika. Andika menyampaikan bahwa untuk jadwal bermain golf selanjutnya masih belum diketahui. Dirinya mengatakan bahwa saat ini ia baru kebetulan berkumpul dengan teman-teman selebriti lainnya dan baru dibicarakan mengenai akan dirutinkan kegiatan tersebut pasca Ramadan. Berikut wawancara dengan Andika Pratama. Supaya apalagi kita sekarang, saya temenan sama mereka juga udah lama, kebetulan sekarang punya hobi bareng, dapat kerjaannya di satu program yang sama, jadi kayaknya itu membantu bondingnya kita, chemistry-nya biar lebih jalan. Oke, Bang Dika kan ngomongin anak ini ya, kan udah beranjak dewasa, kemudian ada ketakutan kita sendiri nggak sih kan kalau buat cewek nih kayak jadi overprotective sama Kalau ketakutan setiap orang tuh pasti adalah ke anak, tapi pada akhirnya saya prinsipnya gini aja, dulu saya waktu seumur mereka ketika terlalu dikekang juga akhirnya ngelakuin hal-hal yang kita khawatirkan diam-diam gitu, karena rasa penasarannya mungkin atau kebawa lingkungannya atau kebawa teman-temannya dan lain-lain. Pada akhirnya kita tarik ulur aja, dan yang paling benar adalah menempatkan diri jadi temannya dia. Jadi sejauh ini alhamdulillah sih cara ini berhasil di keluarga saya.
anak-anak saya udah mulai ABG lah, ibaratnya udah 17 tahun tuh terbuka sama semua hal yang dia pengen tahu, sama semua hal yang baru dia dengar atau dia baru lihat, dia tanyain ke orang tuanya, which is lebih baik info itu dapetnya dari orang tuanya. Berarti nggak overprotective ya? Dulu kekhawatiran saya berlebihan sih, karena ya namanya anak perempuan ya. Kan. Berita selanjutnya, sempat ditunda, hari ini istri Doni Salmanan diperiksa polisi. Istri Doni Salmanan, yakni Dinan Nur Fajrina, hari ini dijadwalkan diperiksa di Barreskrim Polri terkait kasus suaminya, yakni kasus dugaan penipuan investasi opsi biner atau binary option melalui aplikasi penyedia opsi Quotex. Dinan awalnya dijadwalkan pemeriksaan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tapi jadwal pemeriksaan diundur menjadi siang ini. Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Maret 2022 lalu. Crazy Rich Bandung itu disangkakan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ia juga disangka melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 55 KUHP dan atau pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Polisi menyita sejumlah aset dan barang mewah milik Doni Salmanan. Di antaranya ada 1 unit Porsche 911 Carrera 4S, 2 unit Honda CR-V, 1 unit Fortuner, 2 Kawasaki Ninja, 1 BMW, 1 Ducati Superleggera, 5 motor Yamaha Gear, 1 kendaraan KTM, 1 motor MSI, 1 MacBook Pro, 1 buku tabungan atas nama DS, 1 buku tabungan atas nama DNF, 1 buah kartu debit, 4 pasang sepatu bermerek, 1 celana bermerek, 1 topi, 1 tas, 20 buku trading, dan 3 buah CPU. Berikut pernyataan dari pihak kepolisian. Dodi Salmanan, Pak. Yang soal Dodi Salmanan, Pak. Ini dari istrinya tadi alasannya tidak hadir kenapa dan kemudian kapan dijadwalkan, Pak? Kan akan dijadwalkan, itu kapan misalnya pastinya? Tadi sudah kami sampaikan akan dijadwalkan ulang, waktunya belum. Perlu kami sampaikan alasannya yang bersangkutan belum hadir karena kemarin masih mendampingi penyidik untuk melakukan penyitaan aset yang ada di Bandung. Jadi hari ini belum bisa hadir dan akan segera dijadwalkan ulang. Dalam hari ini penyidik terus melakukan tracing terhadap aset kedua tersangka, ya, maupun tersangka yang tadi kami sampaikan tambahan, ya, untuk kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya aset yang nantinya aset ini akan diserahkan kepada penyidik dan nanti akan diputuskan oleh pengadilan mana aset-aset yang nanti telah dilakukan penyitaan dan akan diserahkan kepada teman-teman IPU untuk selanjutnya nanti akan diserahkan ke pengadilan untuk proses apakah itu dikembalikan ke masyarakat atau yang bagaimana, kita nunggu dari pengadilan. Tugas kami sekarang adalah terus mengumpulkan aset yang diduga terkait tindak pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka maupun yang tadi kami sampaikan di platform Pantanher. Ini masih Berita selanjutnya, Adam Denny tidak hadir secara langsung dalam sidangnya. Kuasa hukum Adam Denny, Herwanto, bingung karena sidang kliennya jadi secara online. Padahal pada persidangan sebelumnya majelis hakim telah meminta JPU untuk menghadirkan terdakwa. Ia pun menilai ini ada kesalahan komunikasi dalam persidangan. Sementara itu, Ibu Adam Denny, Susiani, juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran putranya tidak dihadirkan di sidang secara tatap muka. Padahal ia berharap besar bisa bertemu putranya secara langsung. Susiani rupanya sangat merindukan sang anak. Pasalnya ia baru sekali berjumpa sejak Adam Denny ditahan kepolisian. Adam Denny ditahan di rutan Barreskrim Polri sejak 2 Februari 2022 lalu. Penahanan dilakukan usai Adam Denny ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan mengunggah dokumen tanpa izin pemilik yang dilaporkan sosok berinisial SYD.
SYD merupakan pengacara dari Ahmad Sahroni. Sementara itu, Adam Denny akhirnya muncul di layar monitor secara virtual yang telah disediakan dalam persidangan. Pegiat media sosial tersebut mengenakan kemeja berwarna putih dan wajahnya ditutupi masker. Tak sendiri, nampak sosok perempuan di samping Adam Denny yang juga terlibat dalam dugaan mengunggah dokumen tanpa hak di media sosial. Perempuan itu diketahui bernama Nimade Dwita Anggari. Adam Denny dan Nimade Dwita Anggari telah didakwa dengan pasal 48 ayat 3 JO, pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 1 JO, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Adam Denny. Ya, kalau tanggapan pertama kita kan sudah menyatakan eksepsi ya, kita keberatan lah dengan dakwaan. Nah, alasannya nanti kita sampaikan ya, secara tertulis atau intinya sedikit gambaran. Penuntut umum juga tidak bisa memastikan kapan perubahan itu dilakukan. Terus alasan ajukan eksepsi apa maksudnya? Ya, yang pertama banyak, sebenarnya sih banyak. Cuma ini salah dua aja ya. Yang pertama, ini kan masalah mentransmisikan. Seharusnya penuntut umum dia bisa memastikan di mana ditransmisikan. Kalau tadi dia disebutkan di rumahnya pelapor, itu belum ditransmisikan loh, baru direkam loh. Pidana itu muncul pada saat diupload, bukan di rumahnya AS. Yang upload itu kan Adam, bukan di rumah AS. Dia nggak pernah ke rumah AS. Jadi salah satunya. Tapi ya salah dua tiganya kita sampaikan. Tapi ini salah satu aja. Kalau memang itu merupakan suatu peristiwa tindak pidana, artinya seharusnya pada saat diupload. Nah, yang mengupload Adam. Kalau tadi yang disampaikan di Jalan Swasembada tadi, itu belum diupload. Tidak ada tindak pidana di sana. Tidak ada pidana. Tapi itu yang benar-benar diupload masalah. Nah, kemudian tadi penuntut umum hanya menyatakan sekiranya di bulan ini, sekiranya masih di bulan ini. Dia sendiri masih bingung berarti. Seharusnya kalau memang ini ditangani secara cermat dan teliti, gampang banget. Ketik dia di mana, tanggal berapa, detiknya berapa, semuanya bisa. Canggih semua. Tapi tidak rupanya tadi tidak, menurut kami tidak cermat ya. Nah, ini Berita selanjutnya, anak Nia Daniati dituntut 3,6 tahun penjara atas kasus penipuan CPNS. Anak penyanyi Nia Daniati, yakni Olivia Natania, dituntut kurungan penjara selama 3,6 tahun oleh jaksa melalui sidang tuntutan yang digelar pada hari Senin 14 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui bahwa Olivia Natania merupakan dalang di balik perekrutan CPNS bodong dengan total kerugian mencapai 630 juta rupiah. Tuntutan tersebut sesuai dengan pelanggaran pasal 378 JO tentang penipuan yang dilakukan oleh Olivia Natania. Untuk pasal 65 KUHP dan pasal 263 JO pasal 65 serta pasal 372 JO pasal 65 KUHP yang didakwakan kepada Olivia disebut tidak dapat dibuktikan. Lebih lanjut, hal-hal yang memberatkan vonis Olivia Natania adalah karena selain merugikan ratusan juta rupiah, ia juga membuat instansi terkait kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Belum lagi kerugian moral, fisik, dan waktu yang harus dihadapi para korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan vonis anak sambung Farhad Abbas itu adalah karena dirinya berperilaku baik dan mengaku menyesal atas perbuatannya selama persidangan. Dalam sidang sebelumnya, wanita yang kerap disapa Oi itu mengatakan bahwa dirinya berhasil meraup untung sebesar 25 juta rupiah dari setiap korban.
Namun ia menyebut bahwa hanya ada uang dari 11 korban yang dikantonginya. Sementara sisanya sudah dikembalikan kepada Karnu dan Agustin. Sebagai informasi bahwa Olivia Natania awalnya hanya menyediakan slot tes CPNS untuk 3 orang kepada Agustin. Namun Agustin disebut terus-menerus merekrut anggota baru yang kemudian sempat dihimbau Olivia untuk berhenti. Dengan ini Olivia mengatakan bahwa Agustin dan Karnu juga ikut terlibat dalam kasus ini dengan menikmati uang korban yang mencapai 225 orang itu. Berikut wawancara dengan pihak pengadilan. Jaksa untuk umum ya, dalam dakwaannya ada 3 pasal yang didakwakan, pasal 263, 378, 372. Tapi jaksa di antara 3 tadi, jaksa menganggap bahwa 2 tidak terbukti, tapi 1 terbukti. Yang selama ini banyak dipermasalahkan tentang 263 pemalsuannya, ternyata jaksa menilai tidak terbukti. Nah, kemudian jaksa menilai bahwa pembuktiannya itu terhadap pasal 378 tentang penipuan. Nah, ada beberapa poin yang kita catat yang sampai hari ini meskipun persidangan itu sudah digelar dan saksi-saksi mengakui, termasuk saksi Agustin sudah mengakui sudah menerima pengembalian uang, tapi jaksa menutup matanya, kacamata kuda, tidak menganggap bahwa saksi Agustin itu sudah menerima pembayaran. Nah, ini yang kita sesalkan, begitu. Padahal jelas-jelas rekan-rekan wartawan sudah dengar, saksi Agustin sudah menerima pengembalian uang hampir 500 juta, begitu juga saksi Karnu juga 770 sekian, tapi ternyata jaksa tidak mempertimbangkan itu, bahkan tidak mengakui bahwa itu sudah dikembalikan oleh terdakwa, padahal itu sudah dinyatakan oleh saksi sendiri. Gitu loh. Itu kita sesalkan. Nah, mengenai hukumannya sepertinya nggak relevan lah, sampai 3 tahun 6 bulan, hampir maksimal 4 tahun tuh apanya untuk ancamannya, tapi bisa 3 tahun 6 bulan, nggak ada pertimbangan sama sekali terhadap pengembalian uang. Gitu loh. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang.